Laka antal wahhab, innaka antal wahhab, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, inna Allaha la yukhliful mi'ad, inna Allaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Ali Imran. Surat ini dinamakan Surat Ali Imran, surat yang ketiga dari Al-Quran. Jadi ibu jangan nyebut Al Imran, tapi Ali Imran. Coba diulang. Ali Imran. Ulah Al Imran, tapi Ali Imran artinya keluarga Imran. Imran itu suami dari bapaknya Siti Maryam. Nanti kita jelaskan siapa Imran, ibunya siapa, melahirkan Siti Maryam. Nah, Siti Maryam ini nanti yang akan menjadi ibunya Nabi Isa alaihissalam. Surat Ali Imran. Surat ini diberi nama Surat Ali Imran, yang ayatuha banyak ayatnya 200 ayat. Benten sareng Al-Baqarah benten 86 ayat. Madaniyatun diturunkan di kota Madinah. Menurut sebagian ahli tafsir bahwa Ali Imran diturunkan di Madinah ini setelah surat Al-Anfal. Jadi memang susunan ayat ini tidak seperti susunan yang ada dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus. Tapi ternyata susunan turunnya itu berbeda. Seperti surat Ali Imran ini turunnya setelah surat Al-Anfal, bukan setelah surat Al-Baqarah, tetapi setelah surat Al-Anfal. Diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap surat dalam Al-Quran, terutama cetakan-cetakan, meskipun cetakan Madinah atau Nabi Mekah, apalagi cetakan Indonesia, itu memakai huruf atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis Nabi pertama, ada hadis Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqqa. Semua amalan yang mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk syariat, maka kalau tidak diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu putus. Ahlus sunnah wal jamaah, apapun yang akan kita kerjakan supaya nilainya jadi ibadah, maka pekerjaan itu harus dan selalu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Badai masak, badai jese, badai rumah wadah,
Ya terutama upami mumawadah nyeuna upami dilebet bismillahna dina manah we. Ya kecuali di toilet teu eta. Selain eta mah di luar eta supados sadayana mendapatkan pahala berkah rahmat maka harus diawali dengan lafaz basmalah. Satu dalilna dasarnya. Dasar yang kedua ada perintah ulama yang nasarnya saya lupa, yang maknanya barang siapa yang akan memulai pekerjaan seperti nulis, menghafal, ngaji, ya, maka kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah tulisannya atau amalannya, maka hendaklah orang tersebut membaca lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Dua. Yang ketiga ada riwayat, dalam riwayat hadis ketika Allah menggunakan kalam di Lauhul Mahfuz, yang pertama Allah tulis lewat kalamnya di Lauhul Mahfuz itu ternyata bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Jadi awal dari kalam Allah itu pulpen, ya, awal dari kalam Allah yang berada di Lauhul Mahfuz sebelum nulis apa-apa yang ada di dunia dan di langit beserta isinya, Allah terlebih dahulu mengawali kalamnya itu dengan lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Itu kan? Makanya harus tertarik dengan lafaz Bismillah. Makanya kita harus tertarik dengan amalan basmalah. Yang keempat, Allah menurunkan kitab ke dunia ini jumlahnya 104 kitab. Ulang. Allah menurunkan kitab ke dunia ini jumlahnya ada 104 kitab. Yang 100 ini 50 suhuf, 50 kitab diberikan kepada Nabi Idris. Nah, yang 50 diberikan kepada Nabi Sis, 30 diberikan kitab kepada Nabi Idris, 10 diberikan kepada Nabi Ibrahim, 10 diberikan kepada Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa menerima kitab Taurat. Jadi jumlahnya 100. Diulang di situ ya. Biasa orang sekolah kami ya. Allah menurunkan kitab dari langit ke dunia ini berjumlah 104 kitab. Nah, yang 100 dulu. Yang 100 ini 50 diberikan kepada Nabi Sis, 30 diberikan kepada Nabi Idris, 10 diberikan kepada Nabi Ibrahim, 10 lagi diberikan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa menerima kitab. Jadi jumlah 100. Yang 4 Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur diberikan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang 104 kitab ini semuanya kitab ini diawali dengan lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Gitu. Jadi sadayana kitab teu aya nu teu diawali ku lafaz bismillah. Sadayana diawali ku lafaz bismillah, sehingga Al-Qur'an setiap huruf, setiap surat diawali ku lafaz bismillah meskipun sunnah. Karena bertolakan kepada 100 kitab itu semuanya diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Kecuali nanti dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah itu tidak ada bacaan bismillah. Mengapa? Karena pendapat
Satu, alasanana surat At-Taubah tidak memakai bismillah sebab surat At-Taubah menjelaskan dan menafsirkan orang-orang musyrik dan kafir. Ketika berbicara musyrik dan kafir tidak boleh ada lafaz basmalah. Kenapa? Dalam lafaz basmalah itu kasih sayang Allah. Tidak akan mungkin kasih sayang Allah diberikan kepada orang musyrik, kepada orang munafik, kepada orang kafir. Sehingga dalam lafaz At-Taubah tidak memakai lafaz bismillah. Alasan ini. Alasan yang kedua, lafaz surat At-Taubah tidak membaca basmalah, tidak ditulis pakai bismillah karena bismillahnya sudah tertulis di dalam surat An-Naml. Dalam ayat wa innahu li Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Menurut ulama karena sudah tertulis dalam surat An-Naml maka tidak akan lebih dari 114 surat. Dari Al-Quran sama surat 100. Nah, lamun surat At-Taubah baca pakai bismillah deh. Bismillah di Al-Quran berarti jumlahnya 115 surat. 115 bismillah. Nah, maka sebagian ulama geus dari surat At-Taubah mah pemakai. Satu alasanana itu, kedua karena sudah terwakili di dalam surat An-Naml ayat kalimat wa innahu li Sulaimana bismillah. Itu. Ya pokoknya gitu penjelasan bismillah. Kalau kita gabungkan keterangan bismillah tadi dengan perintah baca bismillah dalam surat Al-Alaq ayat 1, coba Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah olehmu bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nyata perintah bismillah itu surat Al-Alaq. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq isinya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada yang bertanya mana dalil Quran membaca bismillah, kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti itu. Kita masukkan kana alat ilmu nahu. Lamun di ilmu nahu mah bacaan bismillahirrahmanirrahim boleh 9 wajah. Jadi lafaz bismillah teh bisa dibaca 9 wajah. Yang 7 boleh, yang 2 tidak boleh. Tinggal lafaz bismillah. Muka hiji ya nu meunang heula. Jadi aya 8. Namun digabungkan sarang ilmu nahwu, jadi pembacaan anak boleh itba, boleh koto. Lamun itba jadi sifat jeung mausufna dituturkeun, lamun koto jadi mubtada khobar, jadi khobar mubtada. Jadi pembacaan anak digabungkan jadi salapan. Tinggal kahiji heula seperti nu normal. Bismillahirrahmanirrahim. Hijita. Jadi lafaz Rahman jeung Rahimna JR ngiring kana lafaz Allah. Diitbakeun. Sok coba baca baca kusaran. Rahman sareng Rahimna dikasrohkeun duanana. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tungtungna dibacain mah, da belajar nahwu. Sekali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nu kadua, Rahmana tetep kasroh, Rahimna didomahkeun. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi kahiji. Nu kahiji kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kedua
Bismillahirrahmanirrahim. Tilu tah. Ya, ayeuna domah patah. Bismillahirrahmanirrahim. Domah patah, ulangi, domah patah. Jadi bismillah. Ulangi, satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna domah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ayeuna genep jeung 7 patah domah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, domah patah. Bismillahirrahmanirrahim. 7 dah. Ayeuna nu kadalapan yang tidak boleh, ya mah tidak boleh foto, tidak boleh itba. Nyata Jabar JR. Ayo. Yang tidak boleh Jabar JR. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh eta mah. Nu kadua yang tidak boleh domah JR. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pembacaanna tiasa salapan dan anu dua tidak diperbolehkan, 7 menang. Tapi di salat mah ieu ulah juga dina salat Bismillahirrahmanirrahim. Itu bener kan kecil banget. Wah, ieu mah aneh dina salat mah biasa. Ulah dibaca anu 7 eta. Terkecuali di depan orang, benar. Kan lamun di depan yang tidak tahu mah, orang di sini jalan nyalah. Ya, biasa we. Ngerti mah biasa dibacanya seperti biasa. Allah alif lam mim diawali surat ieu teh ku huruf hijaiyah. Alif lam mim mah pengertianna seperti surat Al-Baqarah. Ayatna ke dina surat ke-7 dijelaskan kalebet ayatna ayat mutasyabihan bukan ayat muhkamat. Kayak ayat dina tafsir surat ayat ke-7 dijelaskan. Jadi upami urang menakan alif lam mim, alif lam ra, yasin dan sebagainya, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang menyandarkan penafsirannya kepada Rasul dan kepada Allah dan Rasul, maka cukup urang nyarioskeun wallahu teu kenging ditakwil. Teu kenging ditakwil itu dicari tafsirna. Aya orang-orang Mu'tazilah mah saperoskeun ku alifna Allah, lamna Latif, mimna Muhammad. Entah urang mah tos we. Cek apa wallahu a'lam. Nanti ayat-ayat mutasyabihat dipayun aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tafsiranana Allah ari Allah la ilaha tidak ada Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan itu berarti sejenisna kosongkeun ketika la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi tong ayat Tuhan salian di Allah, jangan ada kekuatan selain Allah, jangan ada kegagahan selain Allah. Kade kudu mantap kalimat la ilaha illallah ini sampai dijemputna urang ku Ijroil. Supados urang husnul khotimah, supados urang kalebet jalmi anu mukmin sejati, muslim sejati, tidak menyekutukan Allah, teu nyaleweng ti Allah, tidak selingkuh ti Gusti Allah. Awas kade ulah selingkuh ti Allah. Ajajan dari istri
Gaduh kalau Lamun istri pajejen WA-an jeung lalaki batur ngambek. ngambek. Nah eta teh selingkuh ngaranna. Nah ibu ge lamun aya pangeran salian di Allah selingkuh namina. Pajejen ngambek moal. Lamun pamajikan selingkuh Ngambek. komo deui Allah. Jadi logikana kita saja sebagai manusia boga salaki WA-an jeung awe batur komo aya cinta-cinta ngambek, apalagi Allah. Allah lebih murka, Allah lebih kejam, Allah lebih biadab, Allah lebih jahat kepada orang yang menyelingkuhi. Nah, jadi kan la ilaha illallah, jadi ulah la ilaha, ulah ayat di jero ilaha itu ada sesuatu yang mengesahkan dan melainkan kecuali Allah. Ada cing asa kan? Ulah sampaikan di akhir hayat kita menyeleweng kasalian di Allah. Minta kekuatan, minta kehusnul khotimahan supaya kita bisa menyebut kalimat Allah atau meyakini Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dalam satu riwayat ketika kita sakaratul maut, edek anu dipasihan legring, edek anu tetap sakaratul maut itu ada. Komo anu dipasihan, komo anu dipaparinan kedaman. Jadi ketika datang sakaratul maut, iblis itu katanya kelihatan seperti ibu melihat saya, seperti abdi melihat ibu dan bapak. Iblis itu kelihatan sambil ada riwayat bahwa iblis itu sambil membawa minuman, mulilingan, sehingga orang-orang yang sakaratul maut itu disunahkan untuk ditalkin. Kenapa? Karena orang yang sedang sakaratul maut itu perang ngalawan iblis anu katingali marenan. Urang mah belum katingali, tapi orang-orang yang sedang sakaratul maut dia kelihatan iblis itu sedang membawa minuman anu katingalina seger. Orang yang sakaratul maut itu diibaratkan orang yang akan tenggelam atau orang yang sedang lari jaraknya jauh sehingga kelihatannya haus, sehingga iblis membawa botol, membawa piring, membawa gelas yang di dalamnya memang katingali, muliling. Sehingga kita itu memanggil iblis atau iblis memanggil kita, maukah minuman ini? Kebanyakan orang-orang unggul, lamun cek iblis kalau mau satu yakini tidak ada Tuhan selain Allah, lain Allah tapi Tuhan Isa. Yang kedua bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, makanya orang-orang yang sakaratul maut itu pasti mau, kenapa? Aduh, seperti zaman lari. Capek haus. Nah, ketika meyakini dia satu tidak ada Tuhan, satu ada Tuhan selain Allah. Yang kedua Nabi Isa diyakini sebagai anak Allah. Nah, maka keluarlah dia dinamakan murtad. Makanya dalam akhir hayat manusia banyak yang lepas keimanan, lepas keislaman ketika digoda oleh iblis. Makanya ketika ada yang sakaratul maut, kita disunahkan untuk mentalkin, baik dengan kalimat tahlil, kalimat thayyibah, kalimat miftahul jannah, atau dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an supaya si yang sakaratul maut ini dia tetap istiqomah sampai dijemput oleh Ijrail, lepas ruh dari jasadnya, tidak lepas dari Allah. Nah, itu disunahkan. Jadi nazala, Allah menurunkan alaika kepada Rasulullah itu Alkitab, Al-Quran, bil haqi dengan benar. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan benar. Musaddiqan yang membenarkan lima bainahi terhadap kitab sebelumnya. Mana kitab sebelumnya? Nutanita disebutkan 104 kitab. Wa anzala, dan Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, wal Injila, dan kitab Injil kepada Nabi Isa. Min qablu, sebelum Al-Quran. Memang sebelum Al-Quran
kitab-kitab Taurat Injil ini hudan, menjadi petunjuk tinggalin. Jadi Taurat Injil Zabur ini menjadi petunjuk sebelum turunnya Al-Quran bagi manusia, lintas bagi manusia. Jadi memang kapungkur matiasa. Taurat dijadikan petunjuk, Zabur dijadikan petunjuk, Injil dijadikan petunjuk. Tapi setelah adanya Al-Quran, kita langsung harus berkiblat meyakini kepada Al-Quran semuanya. Wa anzalal Furqan, di samping kitab-kitab Allah menurunkan Furqan. Jadi setiap kitab itu ada Furqanan. Injil, di dalam Injil ada Furqan. Taurat, di dalam Taurat ada Furqan. Zabur, di dalam Zabur ada Furqan. Suhuf yang 100 kitab, di dalamnya ada Furqan. Termasuk Al-Quran, di dalamnya ada Furqan. Furqan itu apa? Pembeda antara hak dan batil. Jadi semua kitab itu di dalamnya ada Furqan. Jadi bukan kitab Furqan, bukan, tapi di dalam kitab yang diturunkan Allah, di dalamnya ada Furqan, ada pembeda antara hak dan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir bi ayat nilai kepada ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, mereka akan mendapatkan siksa yang begitu banget, wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah yang mempunyai siksa. Jadi kesimpulan anak terjelma kafir mah tetap lamun teu iman sampai akhir hayatnya mereka akan mendapatkan siksa. Jadi sahabat berbagai jelma kafir tetap akan disiksa. Innallaha, sesungguhnya Allah la yakhfa, tidak akan samar, tidak akan kehilangan alaihi terhadap Allah syai'un, sesuatu fil ardi, di muka bumi, wala fis samai, dan di langit. Jadi ke Allah mah moal samar terhadap sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, pastinya semua akan ketahuan. Jadi mau seperti orang mah bisa kamu bodoh, orang mah bisa tidak kelihatan, tapi untuk Allah tidak akan samar, tidak akan terbodohi, tidak akan termanipulasi. Dan Allah masabab Allah maha gagah, maha esa, baik perkara yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Shadaqallahu. Jirian ayatnya demi kalimat. Ya Rabbi sholli ala Nabi. Ya Rabbi tahhir lil qalbi. Ya Rabbi nawwir lil qalbi. Ya Rabbi idkhil li dambi. Nun Gusti Nun